Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimmu shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan bi qouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun ma'ahawilallah minal mu'min dhaif. Saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ikhwan dan akhwat, syukur alhamdulillah, semoga salawat dan salam Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Semoga keluarga besar Mbah Beres ini, Pak Haji Mar dan semuanya diberi kebaikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita sekali lagi, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kenapa ya kenapa? Ya karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya aminnya kurang semangat ini ya. Saya ulangi ya, kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Nah, gitu dong. Kan ini suasananya suasana baru ya. Kita sudah 1 tahun tidak ketemu. Seperti dalam ungkapan itu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali ya, insya Allah kan begitu. Baik, tema kita hari ini, saat ini kan kita sudah masuk di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini adalah diupayakan semua kebaikan ibadah dan amal soleh kita meningkat.
Kata sahabat Ibnu Abbas, barang siapa yang dia senang melakukan kemaksiatan dan dosa lebih-lebih di bulan Rajab, maka dosanya pun dilipat gandakan. Berarti sebaliknya, kalau kita melakukan kebaikan ibadah dan amal solih, maka pahala pun akan diberi kelipatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Jadi hari ini kita akan ambil firman Allah yang kaitannya dengan muhasabah. Silakan yang bawa Al-Quran boleh dilihat di dalam surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr itu surat yang Quran saya, surat yang ke 59 ayat 18, 19 dan 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tentunya dengan sebenar-benar takwa. Dan hendaknya tiap-tiap diri memperhatikan bekal apa, amal apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, la'alakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Tapi dalam ayat ini, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa? Karena sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Dan janganlah kalian menjadi orang yang seperti siapa? Janganlah kalian menjadi orang yang seperti mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Orang yang melupakan Allah lalu dilupakan oleh Allah itu mereka lah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang dengan sengaja melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak merasa bersalah dan berdosa. Itu orang yang fasik. Tidaklah sama calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Calon penghuni surga itulah yang akan beruntung. Ini ayat sering antum dengar, sering kita baca, mungkin ada yang hafal. Ikhwan dan akhwat, antum siap semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, ya. Semoga hari-hari kita kedepannya lebih baik dan bisa memaksimalkan semaksimal mungkin untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. Jadi tema kita hari ini adalah kaitannya dengan muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri. Orang yang suka bermuhasabah itu biasanya orang hidupnya terpelining. Muhasabah itu ternyata dikaitkan dalam penjelasan dalam hadis qudsi menarik sekali. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mencintai, menyayangi, memberkahi, merahmati siapa? Orang-orang yang tekun, orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh, teliti itu amal ibadah yang dilakukan penuh dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Karena orang yang melakukan amalan tidak teliti biasanya nggak ikhlas, nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, biasanya gerusa-gerusuh. Orang seperti ini nggak dicintai oleh Allah. Sekali lagi, Allah dan Rasulnya mencintai orang yang tekun, mujahadah, sungguh-sungguh, serius dalam melakukan kebaikan ibadah dan amal salih. Contohnya apa? Panjenengan kalau saya tanya rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, melihat Quran atau mindahin Quran? Mindahin, insya Allah. Nah, macam mana ini? Cakap cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada Al-Quran, tapi jarang membaca Al-Quran. Karena orang yang betul-betul dia membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mentafakurinya, nggak harus lama kok. 5-10 menit itu bermakna sekali, menambah amal kebaikan, ya, juga mendatangkan keberkahan dan ketenangan. Makanya apa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jadi Allah dan Rasulnya sangat mencintai orang yang tekun, sungguh-sungguh, mujahadah, teliti. Ya, apalagi kalau bagian kasir, bagian pemasangan,
Itu kalau nggak teliti, ya salah titik, salah nol, salah koma, wah itu jadi masalah panjang gitu ya. Seperti saya kemarin itu, ya saya baru pulang dari Solo ceritanya Pak. Sebenarnya jangan telepon kemarin tuh pas lagi nganterin anak itu. Iya. Itu di samping saya itu di bis itu ya namanya orang nggak bisa menahan emosi, marah-marah dia di telepon itu. Dan sampai kedengeran lah lainnya itu. Jadi di telepon itu dia telepon, "Saya ini sudah kirim, sudah bayar kok, masih belum bayar. Ini mana ini?" Wow, panjang itu. Ya, yang di sananya belum Pak, enggak belum. Saya sudah telepon sana saya di sini. Saya mikir itulah karena nggak bisa menempatkan diri, nggak teliti. Ya, padahal kan kita diajarkan dalam ajaran Islam itu, ya setidak-tidaknya orang Islam itu memiliki pengertian pemahaman Pak. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalun maqamin. Tiap-tiap tempat itu ada pembicaranya, tiap-tiap pembicaraan itu ada tempatnya. Ya. Kapan kita harus meredam hawa nafsu kita yang nggak boleh orang tahu. Ya, nah ini sabis krungu kabeh Pak. Saking marahnya dia lupa mungkin kalau di bis itu Allah alam. Jadi teliti untuk kita teliti itu dalam aktivitas terutama amal ibadah kita pastikan adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Karena siapa yang melakukan amalan tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, capek aja. Ya, nggak ada manfaatnya nanti kita. Jangan sampai seperti itu. Allah dan Rasulnya minta orang yang tekun, teliti, disiplin. Disiplin ini kaitannya dengan dedikasi seseorang. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang itu, jadilah pribadi yang berkelas. Ya, kita harus bisa ya seperti garam atau seperti ikan laut lah. Ikan laut itu yang dimakan asin, diminum asin, dipakai asin, tempat makan, tempat berenangnya, tempat tidurnya asin, tapi dia sendiri nggak asin. Jadilah dia seperti garam yang bisa mewarnai, yang nggak terpengaruh, tapi bisa mempengaruhi. Begitu juga dalam kehidupan ini, Allah sukanya, Allah senang, ya Allah cinta kepada orang-orang yang bisa mewarnai, membawa kebaikan-kebaikan. Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa mewarnai, paling tidak kita tidak terpengaruh dengan teman sahabat kita yang tidak membawa kebaikan. Karena Rasul juga mengingatkan, apa maksudnya? Yaitu al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur. Seseorang itu sangat dipengaruhi jiwanya, perilakunya, ucapannya, kedisiplinannya dengan teman sahabatnya. Maka perhatikan, teman sahabatmu itu membawa kamu pada kebaikan, mengingatkan kepada kebaikan, atau malah nyeret-nyeret kamu pada hal yang nggak baik. Ya, kalau kita keseret dengan yang nggak baik itu rugi sendiri nantinya. Ya. Di sini maksudkan apa? Allah dan Rasulnya cinta kepada orang yang punya pendirian, orang yang punya prinsip. Sampai dalam satu ayat digambarkan ada seorang bapak-bapak dengan anaknya semangat mau jual keledai. Ya, pagi hari habis sholat subuh langsung dia menuju ke pasar. Keledainya itu kecil memang, tapi kuat, sehat. Dituntunlah keledai itu jalan toklok ketemu orang. Kalian mau kemana? Mau ke pasar. Ngapain? Ini jual keledai ini. Kamu ini gimana? Ini keledai kan sehat, kuat kok, nggak kalian naikin. Toh kalau kalian nggak naikin berdua langsung kan bisa bergantian. Jadi nggak capek semua. Iya ya. Pak, bapak naik aja Pak, bapak dulu aja. Enggak lah, kamu aja nak, bapak masih kuat. Nanti aja kalau bapak yang kedua aja. Anaknya naik. Jalan toklok ketemu orang. Ini anak nggak tahu diri. Ini bapakmu udah tua malah suruh nuntun kamu enak-enak seneng-seneng kamu. Gimana sih kamu nih? Nggak bener kamu ini, anak macam apa kamu ini? Turunlah anaknya, naiklah bapaknya. Jalan toklok ketemu orang. Ini bapak macam apa, nggak kasihan ini anaknya masih kecil. Disuruh nuntun, bapak macam apa kamu ini? Nggak kasihan sama anakmu? Iya ya, naiklah berdua. Jalan lagi toklok ketemu orang. Ini bapak anak-anak nggak tahu diri. Ini keledai kecil malah tekin berdua. Kan bisa kalian bergantian. Iya ya, saking bingungnya malah dipikul tuh keledai itu. Ini gambaran orang dalam kehidupan itu tidak punya kedisiplinan, tidak punya prinsip. Jangan. Nabi mengatakan la takunu ima'ah.
Janganlah kamu menjadi orang-orang yang pelin-pelan, yang nggak punya prinsip, yang nggak punya pendirian. Kalau orang berbuat baik, saya mau berbuat baik juga lah, karena umumnya orang berbuat baik. Tapi kalau orang berbuat maksiat dan dosa, saya juga lakukan. Ya, masa orang berbuat maksiat dan dosa, kok saya nggak melakukan? Naudzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? Wattinu anfusakum. Tapi jadilah engkau orang yang memiliki prinsip. Prinsip itu kaitannya dengan kedisiplinan hidup. Kita diajarin oleh Allah, diajarin oleh Rasul apa? Prinsip hidup kita itu kalau bangun tidur kita awali hari kita dengan tahajud. Dan salah satunya bulan Rajab itu adalah untuk meningkatkan amal kebaikan ibadah kita. Apa? Usahakan ikhwan akhwat, tahajud itu yang lengkap dibarengi dengan 6 amalan. Ya. Kalau tahajud yang lengkap kan 11 rakaat, tahajudnya saja. Tapi tahajud itu baru tahajud kita ini lengkap kalau kita iringi dengan 6 amalan. Apa 6 amalan yang mengiringi amalan tahajud kita? Lebih-lebih ini di bulan Rajab ini. Nanti semakin sabar, semakin meningkat di bulan Ramadan lebih mantap lagi. Nah, apa 6 amalan yang dimaksudkan? Tahajud itu hendaknya kita iringi dengan 6 amalan. Itu tahajud yang lengkap. Bagi antum, ikhwan dan akhwat yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh bayar. Oh ya udah, maunya bayar sendiri. Ya. Ternyata nggak mau dibayarin Pak, maunya bayar sendiri ya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi tahajud itu diiringi dengan perbanyak doa. Kenapa? Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Ya, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Ada kata-kata hari ini viral banget ya. Ya Mas ya, ada kata-kata viral hari ini ya. Hidup macam apa ini? Enggak kerja, enggak punya uang. Giliran punya kerjaan malah punya hutang. Hidup macam apa ini? Nampaknya antum mengikuti juga itu ya. Nah, ya memang membingungkan. Faktanya memang gitu ya. Enggak kerja, enggak punya uang. Giliran punya kerjaan malah punya hutang. Lah karepe akeh kok, pingine akeh duwe iki duwe iku, ning enggak ngelihat kemampuan, enggak sadar diri. Dan yang terpenting apa? Banyak di antara kita kurang memperhatikan keberkahan hidup. Ya, baik ya. Jadi tahajud yang lengkap itu iringilah amal ibadah tahajud kita dengan satu memperbanyak doa. Coba aku nak tanya. Ini karena sudah saya pernah ajarkan inspirasi doa Nabi Daud. Sudah antum praktekkan belum? Bagaimana inspirasi doa Nabi Daud? Ini di semester awal dulu pernah saya sampaikan loh ini. Gimana inspirasi doa Nabi Daud? Jangan tanya, doa yang mana? Doa yang mana? Boleh ikutin saya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Kemudian satu doa lagi yang ini juga mudah-mudahan antum sudah amalkan, lazimkan. Kalau belum, masya Allah, kebangetan banget nih. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Amin. Kemudian tekun, teliti, disiplin, tidak istijal, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu. Allah dan Rasulnya mencintai orang yang kerjanya rapi, apik, ya. Jadi tidak gerusa-gerusu. Ini untuk semua hal kita. Kalau sholat tadi
iringi tahajud kita biar lengkap ya dengan perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, ya, sholawat Nabi. Dan satu lagi, saya ulangi ya. Jadi tahajud kita akan lengkap kalau kita iringi dengan doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, membaca Al-Quran, syukur-syukur dengan mentadaburinya atau membaca artinya, sholawat Nabi, dan yaitu satu lagi yang keenam gantian dari antum. 1 sampai 5 tadi kan dari saya. Apa kira-kira yang keenam? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ayo dong tunjukkan semangat baru antum. Ya, kita nggak ada pakai tahun baru tahun lama. Ya, hanya ganti kemarin 24 sekarang 25. Tapi yang terpenting hari-hari kita itu hari yang penuh dengan gairah. Hari-hari kita itu hari yang penuh dengan semangat. Antum mengeluh, antum sedih, antum ya gersulo malah gawe loro ning ati ya, kemudian mendatangkan penyakit, buang energi, mempercepat mati. Alhamdulillah nih. Ayo semangat tunjukkan. Ayo mana semangatmu, mana keinginanmu untuk meraih cita-cita. Itu wujudkan. Ya, nah diantaranya memang kita harus melakukan hal yang terbaik. Gimana? Kita pengen punya duit, ya nggak usah membeli sesuatu kecuali yang kita beli itu memang kita butuhkan. Kalau membeli sesuatu hanya karena keinginan, wis gak ente ya, gak kurang terus nanti. Ya. Nah, usahakan juga ada menabung. Gimana kalau untuk menjaga keberkahan Ustaz? Gaji saya sekian Ustaz, biar berkah. Antum keluarkan infak sedekah. Karena keberkahan harta itu dengan infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi. Satu lagi apa? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Satu lagi, 1 sampai 5 tadi yang dari saya. Perbanyak apa? Ini Masya Allah, yang keenam ini amalan ini Masya Allah Pak. Mudah dilakukan, kapanpun bisa kita lakukan. Berpahala besar, mendatangkan banyak kebaikan dan keberkahan. Apa? Sedekah. Yakin habis tahajud sedekah. Tapi mungkin aja ya, kalau habis sholat tahajud terus kirim rekeningnya ke Adnan ya, transfer gitu. Sekarang kan pakai banking ya. Ya jawabannya cukup baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Jadi apa yang keenam? Ini gak dilakukan oleh orang munafik. Ya, orang munafik pasti nggak melakukan hal ini. Dan yang orang-orang yang beriman, ya, apa yang keenam? Yaitu mendoakan orang lain. Antum ngerti? Kalau kita sering mendoakan teman, sahabat, saudara, tetangga kita orang lain, itu doa-doa yang baik itu akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat akan berdoa kepada Allah. Ini saya contohkan. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, siapapun yang di komplek di mana antum tinggal ya. Ya Allah, siapapun yang di komplek ini, di RT saya ini belum kau beri petunjuk ya Allah padanya. Siapa yang sakit, angkat yang susah, sulit, ya, seret rezekinya, angkat kesulitan, lancarkan rezekinya ya Allah. Siapa yang rumah tangganya belum harmoniskan ya Allah. Siapa yang masih penuh dengan kesusahan, kesulitan, banyak rintangan, angkat, mudahkan jalannya ya Allah. Ya, insya Allah ya doa seperti ini dan doa yang lainnya bisa ditambahkan. Apa? Malaikat akan mengaminkan. Kemudian malaikat berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini baik sekali ya Allah. Dia berdoa untuk kebaikan, padahal ibadahnya dia juga kurang. Maka dengan doa-doa itu malaikat benar berdoa, ya Allah, doa-doa yang baik itu berikan juga untuknya. Maka inilah tahajud yang lengkap menurut saya seperti tadi. Selain tahajudnya sendiri diiringi dengan 6 amalan, ya. Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatul Quran, sholawat Nabi dan mendoakan orang lain. Coba Iwan Awad aku nak tanya, Iwan Awad di sini bisa sholawat Nabi apa enggak? Bisa sholawat Nabi apa enggak? Bisa sholawat Nabi apa enggak? Nah ini kan masalah. Gimana nih Pak Haji Marni? Bang bisa ditanya bisa sholawat Nabi, malah bisa jawabnya bukan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus kapan jawabnya? Antum bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Nah gitu dong. Allahumma sholli ala Sayyidina. Bisa nanti sore ya jawab nih kudu. Iya. Nah jadi kalau ditanya bisa sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad.
Karena perkataan-perkataan baik sudah diajarkan oleh Nabi. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah, dapat anugerah Alhamdulillah. Kena musibah, Inna. Ingat dosa, Astagfirullah. Berjanji, Masya Allah. Berjumpa, Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, Masya Allah. Saya ulangi, memulai sesuatu, dapat anugerah, kena musibah, ingat dosa, berjanji, Insya Allah. Berjumpa, Assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, Masya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillah sudah di depan tadi. Jadi dapat rezeki bagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nih, khususnya kaum laki-laki, panjenengan ini kalau salat Jumat itu pastikan itu infak tuh. Jangan kotak infaknya lewat tersenyum saja. Alasannya kan tabasumuka fi wajhika laka sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Giliran ada kotak infak lewat hanya senyum saja. Kan sudah sedekah, bukan begitu. Ya biar berkah. Bukan banyaknya, tetapi memang kita membiasakan biar berkah harta yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, keluarkanlah infak sedekah kita. Bahkan kan untuk mengeluarkan zakat infak sedekah itu sudah saya kasih tahu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat infak sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, diungkit-ungkit, najis. Na'udzubillah min. Kemudian Allah suka, Allah juga cinta kepada orang-orang yang ini Masya Allah suka mengintrospeksi diri, orang yang suka mengevaluasi diri. Jadi jangan sampai hari ini kita nggak sadar yang kita lakukan ini amalan mengantarkan ke surga, atau na'udzubillah min dzalik malah amalan yang mengantarkan ke neraka. Kalau kita tahu ini amalan yang mengantarkan ke surga, mana yang kurang lengkap, mana yang belum baik dibaikin, mana yang belum lengkap dilengkapin, mana yang belum jauh dari kesempurnaan, yuk kita perbaiki. Kenapa? Karena konsepnya perubahan itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan seseorang atau suatu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Jadi ikhwan dan akhwat, mulai hari ini hidup tuh dirancang betul, diprogram betul. Antum pengen apa? Mudah-mudahan tahun sekian saya sudah punya ini. Yang belum nikah saya doakan semoga dicepatkan jodohnya oleh Allah. Amin. Yang penting perbaikin diri, perbaikin sikap, perbaikin akhlak. Ya tentunya juga tingkatkan ibadah kita. Nah, jadi lalu apa yang perlu kita perhatikan yang kaitannya kita perlu bermuhasabah, mengintrospeksi diri, karena salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik, diperhatikan. Salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik itu adalah yang suka mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Sekali lagi, salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang suka mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Bisa membawa kebaikan untuk dirinya, keluarganya, teman, sahabat, saudara, tetangganya, dan juga untuk umat Islam yang lainnya. Muhasabah kita yang pertama adalah jelas tentang yaitu ibadah kita, tentang keimanan kita. Keimanan akidah tauhid kita itu mestinya membaik, terus meningkat. Kalau para nabi dan rasul imannya selalu meningkat. Kalau malaikat imannya stabil. Ya. Kalau sahabat nabi atau tabi'in itu orang saleh dulu kalau terjatuh dalam dosa maksiat tapi kemudian meningkat dan membaik. Nah, sekarang kan kaidah iman itu al-yazid la yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah karena taat ibadah kepada Allah, berkurang karena maksiat dan dosa kepada Allah. Saya mau tanya kepada antum, kita punya iman, imannya naik turun
turun naik, atau nggak naik turun turun? Naik turun ya, jadi nggak naik naik gitu ya. Ini misalkan di bawah naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini nggak naik naik. Jadi yang pertama keimanan kita, yuk perhatikan. Iman yang benar tentunya yang terbebas dari segala unsur kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Az-zulm di sini adalah syirku. Penjelasannya, iman yang benar terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Yakin As-Salam yang kasih keselamatan Allah. Yakin Ar-Razak yang kasih rezeki Allah. Yakin Asy-Syafi' yang kasih kesembuhan adalah Allah. Yang alim, yang maha pandai, yang maha kuat, yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kita pada Allah, bergantunglah kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah saja. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza tawakkal faltawakkal 'ala Allah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon, mohonlah kepada Allah. Pun kalau bersandar dan tawakal, bersandar tawakal pula hanya kepada Allah. Mulai hari ini, ikhwan dan akhwat, saya ingatkan diri saya dan buat kita, jangan kita ikut-ikut, maaf ya, ngeser-ngeser sesuatu yang gak jelas tentang berita-berita orang. Kenapa? Nanti khawatirnya kita terkena seperti kata Nabi, kafa bil mar'i isman, ya, dengan uraiannya tentu maksudnya kafa bil mar'i isman aw kadziban. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdusta dan berdosa atau berdusta kalau dia hanya menebarkan berita-berita sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti asli. Kalau antum misalkan melihat sesuatu ini nggak ngerti, sudah. Kalau antum ngerti sudah cukup antum sendiri. Karena khawatirnya kita terkena hadis tadi, ya. Kemudian yang penting nanti nggak usah memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirkan. Jangan pernah terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu yang merusak hati, merusak pikiran kita. Yang orang hari ini banyak stres. Dia terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya. Kemudian juga jangan pernah mendengar hal-hal yang nggak bermanfaat. Jangan membicarakan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kenapa? Karena Allah mengingatkan. Dan ini sebagai muhasabah kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman itu. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Orang yang salatnya khusyuk, tumanina. Dan orang-orang yang meninggalkan ucapan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Makanya kalau kita berkata-kata sebagai seorang beriman itu ucapan kita mestinya mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid. Katakan sesuatu yang bermanfaat, kalau enggak diam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Kita tingkatkan betul ya keimanan kita, keyakinan kita sepenuhnya betul-betul sandarkan diri kepada Allah. Ya. Apa landasannya adalah betul-betul cinta mencintai Allah dengan sebenarnya. Karena antum tahu cinta adalah anugerah dari Allah. Siapa yang tidak memiliki cinta berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Begitulah kata para pecinta. Masya Allah. Baik ya. Jadi yang pertama muhasabah kita, evaluasi kita, introspeksi kita adalah yaitu iman tauhid kita tadi, bebaskan dari unsur kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Yang kedua yaitu ini, mau baik, mau bahagia, mau diberkahi oleh Allah, pastikan bagaimana birrul walidain kita kepada orang tua kita. Masya Allah, ngeri sekali ya ketika saya baca satu hadis, Rasul menyatakan apa? Raghiba anfun, raghiba anfun, raghiba anfun. Ulang-ulangi sampai 3 kali. Sungguh celakalah anak itu, sungguh celakalah anak itu, sungguh celakalah anak itu. Siapa yang dimaksudkan anak yang celaka? Yaitu anak
barang siapa yang dia dipertemukan oleh Allah, tadi Pak Amar sudah mengukadimah tadi, barang siapa yang dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, tetapi dia tidak masuk surga atau itu tidak mengantarkan ke surga. Kenapa? Mohon maaf, kaum laki-laki lebih-lebih ya, nggak ada alasan karena sudah dia menikah terus kurang baiknya, kurang baktinya sama orang tua. Saya memahami ternyata birrul walidain itu bukan hanya berbakti saja, baik saja, tapi membahagiakan orang tua kita. Antum perhatikan siapa saja teman antum, siapa saja orang di sekeliling antum, siapa yang dia betul-betul baik sama orang tuanya, masya Allah, yakin kehidupannya akan diberkahi oleh Allah. Nanti turun-temurun anak keturunannya akan baik, rezekinya, kehidupannya, ibadahnya dimudahkan, dilapangkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mohon maaf, persaingan pekerjaan, nyari kerja itu masya Allah ya. Kemarin sampai saya naik taksi ya, naik Grab itu ya, ngobrol-ngobrol singkatnya, saya ini sarjana Pak, tapi enggak, ya ijazah saya enggak kepakai Pak, padahal ijazahnya asli loh ya. Malah kadang-kadang ijazah palsu malah astagfirullahaladzim. Begitu Mas, iya, ya, pontang-panting Pak. Akhirnya saya pikir ini untuk demi nyekolahkan anak, ya, ya tapi antum menyiapkan ibadah. Terus istri antum kerja apa enggak? Istri saya tadinya baik-baik Pak, izin sama saya kerja, terus karena pertimbangan ekonomi katanya membantu, kemudian jadi TKW di Korea atau di Arab Saudi sih malah salah. Tapi apa yang terjadi? Ya istrinya jadi nggak benar. Ya, akhirnya sekarang dia si bapak itu ngobanin anaknya, dua anaknya, ya, jadi ijazahnya nggak kepakai istilahnya. Masya Allah. Ini satu gambaran potret, mungkin juga banyak yang punya senasib seperti itu, saking sulitnya ya. Jadi ikhwan dan akhwat, syukurilah antum bisa bekerja di sini, mudah-mudahan ya terus terjaga dan barokah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Jadi ini yang pertama. Coba kaitannya, coba antum punya orang tua, ya kira-kira mohon maaf aku natanya, antum sudah belum membahagiakan orang tua? Kalau belum, bahagiakanlah orang tua. Kalau punya rezeki itu nggak bisa tiap bulan, ya 2 bulan sekali. Kalau merasa sebulan masih belum cukup, kalau nggak 3 bulan sekali. Tapi sisihkan. Antum tahu, seutama-utamanya sedekah itu adalah diberikan kepada orang tua. Coba boleh dilihat, tolong dibacakan surat Al-Baqarah 215. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ya, Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Monggo, boleh, siapa yang mau membaca? Kalau ya Al-Baqarah 215. Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang telah diinfakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi ikhwan dan akhwat saudara musliman, jadi infak sedekah itu yang paling utama kita berikan pada orang tua. Kalau zakat tidak boleh untuk orang tua. Infak sedekah saja, tapi untuk zakat tidak boleh. Pak, Bu, sini ini ada zakat dari aku, Pak. Kalau kemudian ke kakak adik saudara kita, itu pun memberikannya dengan adab akhlak yang baik juga. Contohnya, mohon maaf ya, panjenengan punya kakak di Bogor sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana kabarnya di? Alhamdulillah baik Mbak, baik Mas, sehat Mas.
Ya alhamdulillah ini tumben kamu nelpon. Iya mas bisa nggak ke Bekasi? Ada apa ya? Enggak, ini ada zakat untuk Mbak Yu, ada zakat untuk Mas. Mas miskin kan? Kurang ajar. Itu namanya kurang ajar itu. Ya. Jadi nggak boleh, tetap dengan adab akhlak yang baik. Alhamdulillah Mbak Yu, Mas ini ada rezeki. Walaupun itu zakat kita nggak usah, ini ada rezeki. Kita tapi niatnya adalah itu memang bagian zakat kita. Baik ya. Jadi memberi juga dengan cara adab akhlak yang baik juga. Mau diberkahi hartanya, infak sedekah kita, utamakan untuk orang tua kita. Ustadz orang tuaku sudah meninggal nih. Contohnya kalau masukkan kota infak. Masukkan kota infak. Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Baik orang tuanya ini masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Jadi kita satu keluarga dapat pahala kebaikannya, orang tua kita dapat pahala kebaikannya. Kenapa nggak harus menunggu orang tuanya sudah meninggal? Ya, karena belum tentu orang tuanya meninggal dulu. Ya cukup Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Saya yakin itu nggak mungkin 2.000 perak, mungkin. Masa 2.000 perak dungane dibawa kan? Bismillah ya Allah, mana di belakangnya antri lagi. Ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Ya Allah, 2.000 perak. Jangan. Orang tua sudah meninggal, nanti ada rezeki lebih, boleh badal haji. Kalau nggak badal haji, wakaf atas nama orang tua kita. Ya. Itu masya Allah pahalanya besar sekali. Jadi nggak ada alasan karena orang tua sudah meninggal kemudian kita ya tidak menyambung tambah kebaikan amal untuk pahala orang tua kita. Jangan seperti itu. Kemudian muhasabah kita, jadi saya ulangi, dalam satu dijelaskan barang siapa seorang anak yang diberi kemudahan, kelapangan rezeki, kekayaan yang sangat luar biasa sekali, melimpah ruah, kecukupan yang sangat dalam masalah dunia. Tapi si anak tadi melupakan kebaikan orang tuanya, maka apa? Satu, sholatnya, ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah. Kalau anak itu sampai durhaka menyakiti orang tuanya, sholatnya, ibadahnya, doanya nggak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Yang ketiga, dia akan susah dalam sakaratul mautnya. Yang keempat, dia akan mendapatkan azab kubur. Makanya Ikhwan Akhwat, ya kalau memperhatikan antum ini kayaknya insya Allah masih punya banyak orang tuanya. Maka dengan itu pintu surga betul itu. Senangkan, bahagiakan. Orang tua kita doanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan hidup, keberkahan hidup Allah akan berikan. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih, harus jawab dulu. Jadi barang siapa seorang anak yang diberi kemudahan kelapangan rezeki, kecukupan yang sangat dalam masalahnya, tapi dia lupakan kebaikan orang tuanya atau dia durhaka terhadap orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Hidupnya akan berkah oleh Allah. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhanya orang tua, murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Kemudian muhasabah kita adalah sholat kita, ikhwan dan akhwat. Ya, jadi mulai hari ini cobalah meningkatkan sholat. Gimana? Kalau sholat duha contohnya, atau sholat ba'diyah, qobliyah ba'diyah itu, ya, atau tahajud rakaat yang pertama misalkan nih sholat duha contohnya. Ya, rakaat yang pertama misalkan habis Al-Fatihah biasanya kan cuma baca kulhu. Sekarang bisa 7 surat. Bismillah An-Nas, Bismillah lagi Al-Falaq, Bismillah Al-Ikhlas, Bismillah Tabbat, Bismillah Idza, Bismillah Al-Kafirun, setelah itu Bismillah Inna A'taina. Itu kan 7 surat. Berarti sudah menambah ibadah kebaikan salat kita walaupun bacaannya. Ya. Terus ya, nanti rakaat yang kedua balik lagi. Tapi dari Inna A'taina. Berarti 2 rakaat itu sudah 14 rakaat. Berarti salat kita jauh lebih baik dari yang sebelum. Karena hidup ini harus ada peningkatan. Dan itu dibenarkan. Ya. Kemudian baca Quran kita. Pastikan tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ngeri loh jamaah sekalian. Ya.
Kalau kita ngakunya beriman, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, kalau kita jarang baca Al-Quran, macam mana? Antum ngerti ketika ada firman Allah surat Az-Zuhruf diturunkan, dibacakan oleh Rasulullah, itu sahabat-sahabat Nabi, ya Masya Allah, ada yang mengatakan sejak itu betul-betul mereka tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena khawatir terkena ayat tersebut. Ngeri ayatnya, coba dilihat surat Az-Zuhruf. Surat Az-Zuhruf, Quran saya surat yang ke-43, ayat yang ke-36. Sama ya suratnya ya. Masya Allah. Surat Az-Zuhruf surat yang ke-43 ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang setan itu adalah akan mengombang-ambingkannya dalam kesesatan. Maka mohon maaf ya, orang yang sering baca Quran jiwanya jauh lebih baik, lebih tenang, ya pikirannya juga begitu. Ya. Masa nggak sempet sih? Sibuk banget Ustadz, saking sibuknya. Coba deh, saya contohkan nih saya contohkan. Antum dapat duit, dapat rezeki, ya, dapat warisan, katakan uang setebal ini, halo, setebal ini dan semuanya merah. Kira-kira dihitung nggak? Kira-kira ya? Dihitung nggak? Dihitung ya, baik. Manusiawi. Antum hitung nih, pas hitung, teng, udah setengah atau lebih setengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira dilanjutin nggak ngitungnya? Lanjut, manusiawi sekali. Sekarang saya tanya, itu yang pertama. Itu menghitung lagi, hitung, udah setengah atau lebih, terus perutnya tiba-tiba mules, pingin ke toilet. Antum tetap ngitung atau ke toilet dulu? Ya, gitu ya. Jadi panggilan Allah nanti saja gitu ya. Giliran panggilan perut, naudzubillah min dzalik. Ya, itu namanya kita belum mencintai Allah. Ya, baik ya. Nah, ini perhatikan betul bakti kita, muhasabah kita terhadap orang tua kita. Minta maaf sama orang tua. Minta doanya, minta keikhlasannya agar jalan hidup kita itu lebih dimudahkan oleh Allah. Amin. Kemudian muhasabah kita tadi tentang Al-Quran, tiada hari tanpa baca Al-Quran. Kemudian juga usahakan untuk laki-laki kita khususnya, ya bersedekah pada, kalau bisa tiap hari bagus sekali, tapi setidak-tidaknya fi kulli yaumil jum'ah fi sayyidil ayam, setiap hari Jumat itu yaitu berusaha tetap bersedekah. Kemudian tadi juga kaitannya dengan tiada tanpa baca Al-Quran. Kemudian muhasabah kita adalah kaitannya dengan akhlak kita. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dipertegas oleh Rasulullah, aksarul mayuthilul jannah. Kebanyakan dari Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah apa? Dikarenakan takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Jadi, ayo orang nanti di akhirat nanti ada gambaran begini, ikhwan dan akhwat. Ada orang ibadahnya bagus banget, baik banget ibadahnya, tapi mohon maaf akhlaknya kurang baik. Yang satunya ibadahnya standar-standar aja, biasa, nggak istimewa, tapi akhlaknya baik sekali. Maka orang yang akhlaknya baik ini, dia akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih utama. Lebih-lebih yang ibadahnya baik istimewa, ditambah lagi akhlaknya mulia. Ya, di antara sifat akhlak itu kan, ya memiliki unggah-ungguh tata krama yang baik, memiliki kejujuran, memiliki ya sikap santun, bijak, nggak emosian, nggak baperan,
ya, nggak, mohon maaf ya, nggak mau menang sendiri, nggak gampang nyalah-nyalahkan orang, ya, mudah memaafkan kesalahan orang, ya. Kalau ada teman sahabatnya yang ya, kurang mampu, kurang bisa, dia bantu, ya. Apalagi kalau antum di sini kan kaitannya dengan teamwork, ya. Teamwork yang baik adalah yang saling, ya, bantu membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, enggak tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Terus, ya, mengawali hari tadi dengan tahajud. Paling tidak, maafan ikhwan akhwat ya, kalau antum nggak bisa, kita nggak bisa, belum bisa tahajud yang 11 rakaat, paling nggak nih mau tidur witir dulu. Kalau nggak juga kambil, paling nggak jangan sampai 2 rakaat nggak tahajud deh. Malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang salat malam, salat tahajud. Masa 2 rakaatnya nggak kambil sih? Kan kebangetan banget ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sikap muhasabah kita tentang, yaitu ilmu kita juga dan pengamalan yang ilmu yang sudah kita amalkan. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kemudian kalau kita tidak bisa memberi kebaikan, bantuan, pertolongan kepada orang lain, minimal jangan menyakiti, merugikan orang lain, ya. Jadi intinya ayolah dengan semangat berubah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kalau memang belum bisa tadi tahajud tiap malam, paling tidak usahakan dalam 1 pekan, tidak usah banyak-banyak, cukup barang 5, 6, 7 kali aja cukup gitu ya. Kalau belum bisa tiap malam. Kemudian jangan lupa kalau kita merasa pernah menyakiti orang tua, teman, sahabat, saudara, cepat minta maaf. Karena itu seperti itu loh yang membuat kotornya hati kita, sehingga kita sulit juga untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kemaksiatan dan dosa itu menjadi penghalang loh, menjadi penghambat untuk kita melakukan kebaikan. Dan pastikan lagi, semua ibadah yang kita lakukan tadi apa? Niat, semua aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga jangan pernah tadi lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, ternyata tugas kita itu enggak banyak kok. Sebetulnya tugas kita itu menyempurnakan 3 hal saja. Apa itu? Menyempurnakan ikhtiar usaha kita dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Karena orang yang gagal, orang yang menyerah sebelum dia usaha ikhtiar maksimal. Yuk kita sempurnakan usaha ikhtiar kita dengan serius. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sempurnakan doa kita. Mana yang menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah, kerjakan. Mana yang menyebabkan tidak dikabulkannya doa, kita tinggalkan. Dan satu lagi yang kita sempurnakan adalah tawakal kita. Sudah, kalau selanjutnya sudah serahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di poin ini tentunya berarti kalau kita mau baik, kita harus tahu kunci kebaikan. Pertanyaan saya, apa itu kunci kebaikan? Apa itu kunci kebaikan? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Dan nggak usah lihat kiri kanan, lah sama aja kok. Gimana? Apa itu kunci kebaikan? Kalau ayatnya kan jelas, terinspirasi dari firman Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Jadi apa itu kunci kebaikan? Ini di majelis lain, di majelis ilmu tempat lain, majelis taklim yang lain saya tanya, apa itu kunci kebaikan? Apa itu kunci kebaikan? Malah dulu, di sini udah diem aja. Nanti mesti ustaznya jelasin lagi. Jangan-jangan di sini juga ngikut juga itu kayaknya. Atau sama kayak gitu jangan-jangan. Ya udah kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah,
dan amal salih. Ya, inilah kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih. Kenapa? Sebab kita jika tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Tuhan dan awas saudara musliman, inilah yang dapat dipaparkan pada hari ini. Jadi yuk dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam banyak kebaikan. Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Beberapa hari yang lalu saya bertakziah. Bapaknya itu usia 78, sehat. Anaknya yang meninggal itu baru usia kurang lebih 50. Ya, kurang lebih 50 atau 50 lebih. Padahal bapaknya sudah seusia itu malah kelihatan sehat. Berarti memang kematian itu memang nggak harus tua dulu, nggak harus sakit dulu. Tapi yang jelas kematian itu adalah pasti dan unik. Menurut saya kematian itu pasti dan unik. Mungkin di komplek antum pernah terjadi. Ada seorang suami sakit berat, tapi istrinya sholihah, tetap sabar, tetap sayang, tetap syukur, tetap cinta sama suaminya, tetap diopeni. Tiap hari itu suaminya tuh di atas kursi roda itu dituntun, dikeluarkan dari rumah untuk mendapatkan sinar matahari. Dia berharap semoga Allah sembuhkan melalui sinar matahari, ya, atau paling tidak memperpanjang umurnya. Tapi apa yang terjadi kehendak Allah, ya? Yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya. Kan nggak nyangka banget nih, ya, karena tetangganya nggak sakit padahal gitu loh, ya. Ya, jadi yang meninggal malah tetangganya. Astagfirullahaladzim. Yuk, jangan kita merasa umur kita masih banyak. Tapi apa? Poin yang ingin saya sampaikan juga dengan semangat yang baru ini, lebih-lebih dari bulan Rajab, masukin lagi Syaban dan Ramadan apa? Jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih hari. Berubah. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik tinggalkan. Hal-hal yang nggak baik, nggak bermanfaat untuk kebaikan masa depan kita tinggalkan. Kenapa? Ya, Bengkulu, Semarang. Ya, dulu, sekarang. Ya. Jadi seorang Muslim mukmin yang baik memang, ya. Jadi seorang Muslim mukmin yang baik betul-betul dia harusnya berupaya dengan semaksimal mungkin. Tadi hanya mendekatkan diri kepada Allah, berubah dengan semangat ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Baik, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Yuk kita berdoa walaupun nanti mungkin kita masih buka season ditanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, niatnya sedang tunaikan, beramal saleh yang ditunda-tunda, sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung dirian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.